Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini kami akan kembali berbagi informasi yang terbaru ya, up to date seputar P3K 2024. Nah, di mana di sini ada banyak honorer tidak lulus ya, anggota DPR RI angkat bicara. Nah, ini semoga ada solusi Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kabar terbaru dari klikpendidikan.id Minggu hari ini jam 9.43. Hampir setengah honorer tidak lulus seleksi P3K 2024 dari jumlah pendaftar yang ada DPR. Kan lucu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kabar terbaru dari Klik Pendidikan. Seleksi P3K 2024 untuk para honorer hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Bahkan, usai seleksi P3K 2024, nantinya tidak ada lagi tenaga honorer yang boleh ada di instansi pemerintah. Dalam hal ini, berdasarkan amanat Undang-Undang ASN, honorer di instansi pemerintah harus sudah diangkat semuanya menjadi P3K paling lambat Desember 2024. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentunya akan tetapi hal ini belum juga terlaksana sehingga masih harus berlanjut di tahun 2025 dengan seleksi P3K ditambah ke tahap kedua seperti itu. Dan nanti salah satu persoalan yang muncul pada seleksi P3K 2024 tahap 1 lalu terdapat sejumlah honorer yang dinyatakan tidak lulus. Tidak main, hampir setengah dari jumlah honorer yang melamar pada seleksi P3K tahap 1 dinyatakan tidak lulus. Nah, tentunya ini menjadi evaluasi tersendiri ya bagi pihak Panselnas untuk segera menambah formasi atau menganggarkan teman-teman yang belum mendapatkan formasi tentunya Bapak Ibu ya. Menanggapi hal tersebut, DPR ini melakukan melalui anggota Komisi 2 Dedi Sitorus ini memberikan pandangan terhadap persoalan yang ada. Bahkan Bapak Dedi ini juga mengajak pemerintah daerah Pemda untuk menyelesaikan saja para honorer yang tidak lulus itu menjadi P3K. Ya, semoga saja ini Bapak Ibu ya bisa terrealisasi. Dari sini Bapak Dedi ini memberikan saran nyoba cari cara supaya selesaikan pengangkatan honorer ini. Kan lucu, ada seleksi P3K tapi hampir setengahnya banyak yang tidak lulus. Ujar Dedi Sitorus dikutip dari laman resmi DPR Rabu kemarin 5 Februari 2025 seperti itu. Nah, tentunya di sini Bapak Dedi ini juga memberikan ya, bukan hanya itu, anggota Komisi 2 DPR RI ini juga menguatkan tidak perlu memikirkan kekurangan yang ditemukan sehingga para honorer itu tidak lulus. Bapak Dedi juga memberikan saran agar segala kekurangan yang ada bisa diatasi dengan beberapa upaya nyata agar para honorer ini masuk ke dalam persyaratan seperti itu. Ya, ini memang teman-teman yang banyak ya tidak mendapatkan formasi baik di tahap 1, tahap 2 ini juga banyak yang gagal lolos ya di seleksi administrasi dikarenakan memang jumlah formasinya yang sangat terbatas. Nah, ini misalnya tidak lulus ya kan dari aspek administrasi atau kemampuan ya sudah nanti ada pendampingan, pemberdayaan dan pelatihan sebagainya. Nah, di sini Bapak Dedi juga mengingatkan agar pemerintahan baru nantinya tidak lagi menjadikan persoalan honorer ini sebagai beban. Ya, menginginkan semuanya dipermudah agar tidak ada lagi honorer yang tersisa. Ya, semoga saja Bapak Ibu ini bisa istilahnya terlaksana ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk khususnya teman-teman yang tidak mendapatkan formasi baik R1, R2 dan R3 ini juga bisa dituntaskan ya oleh teman-teman pihak Panselnas dengan cara apa? Memberikan instruksi ya kan, memberikan regulasi ya kan, atau mewajibkan kepada Pemda itu minimal pengajuan formasinya itu harus sesuai dengan data honorer yang ada. Tentunya data honorer teman-teman yang notabene sudah terdata di database BKN itu sejatinya itu harus dituntaskan atau di ASN-kan tahun ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga tidak terjadi setengah tidak lulus. Nah, ini kan ya sangat lucu sekali Bapak Ibu ya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Pulkawan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.